Hai teman malam, kembali lagi sama Nisa Desiana di Mitos Sebelum Tidur. Aduh, Pulau Kemaro. Kayaknya baru denger deh, Mas. Itu di mana ya? Kalau nggak salah itu cerita rakyat dari Sumatera ya? Kalau asal-usul Pulau Kemaro, saya kurang tahu sih, Mas. Kali ini Nisa bakal ceritain mitos tentang asal-usul harta karun Sungai Musi. Dahulu, di Kerajaan Sriwijaya ada seorang putri cantik bernama Siti Fatimah. Kecantikan dan kebaikan budinya terkenal kemana-mana. Namun, tak ada satu orang pun yang berani untuk melamarnya. Karena sang raja ingin putrinya dinikahi oleh seorang laki-laki dari keturunan raja. Suatu saat, datanglah seorang pemuda bernama Tan Bun An yang berasal dari kerajaan di negeri Cina yang bermaksud untuk berniaga di kerajaan Sriwijaya. Ia langsung menghadap ke Baginda Raja untuk meminta izin berdagang. Nah, teman malam, Raja akhirnya memberikan izin berdagang untuk Tan Bun An. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu Tan Bun An harus memberikan sebagian dari keuntungannya untuk kerajaan. Tan Bun An pun menyanggupi syarat tersebut. Lalu setelah mendapatkan izin berdagang, pemuda dari kerajaan Cina itu pun tinggal dan berdagang di kerajaan Sriwijaya. Secara teratur, ia datang ke kerajaan untuk menyetorkan sebagian besar keuntungannya untuk kerajaan. Nah teman-teman, setelah berkali-kali datang ke kerajaan, pada suatu hari Tan Bun An tidak sengaja bertemu dengan Putri Siti Fatimah. Karena kecantikan paras dari Putri Siti Fatimah nih teman-teman, Tan Bun An langsung merasa jatuh hati. Hamba bermaksud untuk melamar Tuan Putri Siti Fatimah. Ternyata Siti Fatimah juga merasakan hal yang sama kepada Tan Bun An. Mereka lalu menjalani hubungan kasih. Telah lama berlalu, Tan Bun An akhirnya memberanikan diri untuk meminta izin kepada raja untuk menikahi Putri Siti Fatimah. Raja Sriwijaya berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Tan Bun An ini adalah putra dari kerajaan di Cina. Makanya ia tidak keberatan kalau putrinya dinikahi oleh Tan Bun An. Namun ada syaratnya teman-teman. Raja meminta Tan Bun An untuk menyediakan 9 guci berisikan emas. Akhirnya nih teman-teman, Tan Bun An langsung menyetujui syarat yang diberikan oleh Raja Sriwijaya dan menghubungi orang tuanya yang berada di kerajaan Cina. Orang tuanya pun menyetujui akan hal tersebut, tetapi sayangnya orang tua Tan Bun An ini tidak dapat hadir langsung di pernikahan anaknya. Lalu orang tua Tan Bun An mengirimkan utusan kerajaan untuk membawa 9 guci berisikan emas ke kerajaan Sriwijaya. Setelah mendapatkan perintah dari Raja Cina, utusan-utusan dari kerajaan pun segera berangkat menggunakan kapal dengan membawa guci-guci yang berisikan emas. Dan sepanjang perjalanan, untuk melindungi guci-guci berisikan emas itu dari perompak, utusan kerajaan ini mengakali dengan menumpuk sayur sawi di atas guci-guci tersebut, sehingga guci-guci tersebut tertutupi dan hanya terlihat sebagai tumpukan sawi teman-teman. Singkat cerita, utusan dari kerajaan ini sudah sampai di kerajaan Sriwijaya. Tan Bun An pun bergegas untuk mengambil guci-guci berisikan emas kiriman dari orang tuanya. Tapi
Tapi nih teman-teman, ketika Tan Bun An masuk ke dalam kapal, ia tidak melihat guci-guci berisikan emas, melainkan hanya tumpukan-tumpukan sawi yang sudah membusuk. Tan Bun An pun malu karena yang ia pikir adalah emas ternyata hanya tumpukan sayur-sayur sawi yang telah busuk, teman-teman. Tan Bun An panik, lalu ia membuang tumpukan guci-guci tersebut ke Sungai Musi. Ketika Tan Bun An mau membuang guci yang terakhir, ia tersandung. Akhirnya guci tersebut tumpah. Dari dalam guci tersebut keluarlah emas-emas, teman-teman. Barulah di situ Tan Bun An tahu ternyata tumpukan sayur sawi yang telah busuk itu hanya digunakan untuk mengamankan emas-emas yang berada di dalam guci. Karena sadar ia telah salah sangka, Tan Bun An beserta beberapa pengawalnya pun melompat ke dalam sungai untuk mengambil kembali guci-guci yang telah ia buang. Siti Fatimah yang sejak tadi menyaksikan hal ini langsung berlari ke pinggir sungai untuk menunggu calon suaminya muncul dari dalam Sungai Musi. Namun sampai menjelang sore, Tan Bun An dan pengawal-pengawalnya tidak kunjung muncul, teman-teman. Putri cantik itu dan beberapa dayangnya segera menyusul melompat ke dalam sungai untuk mencari calon suaminya. Sebelum melompat, Putri berpesan kepada dayang-dayangnya yang masih tinggal, jika nanti mereka melihat timbunan tanah yang muncul di permukaan sungai, itu adalah kuburan sang putri. Tidak ada seorang pun yang kembali ke permukaan. Namun beberapa hari kemudian, di tepi Sungai Musi muncullah gundukan tanah. Semakin hari gundukan tersebut melebar hingga jadilah sebuah pulau. Hingga saat ini masyarakat setempat menamai pulau tersebut sebagai Pulau Kemaro. Nama itu dipilih karena kondisi pulau yang tidak pernah tergenang sedikit pun meskipun ketinggian air Sungai Musi sedang meningkat. Nah teman-teman, karena mendengar mitos ini sampai sekarang masih banyak orang yang menyelam di Sungai Musi untuk mencari keberadaan emas dan benda-benda antik lainnya. Fakta atau mitos? Silahkan teman-teman simpulkan sendiri ya. Nah, itulah mitos sebelum tidur kali ini. Sampai jumpa di mitos sebelum tidur selanjutnya ya teman-teman. Selamat tidur!